Tes, Bismillah. Suara terdengar? Terdengar Ustaz. Baik, insya Allah. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Khair, bikhairin insya Ustaz. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allah yang yusair ini. Fi kulli waqtin wa amin. Amin ya Rabb. Akhwan ya di sini hujan deras. Mungkin kalau ada jaringannya terputus, mohon dimaklumi. Baik, Alhamdulillah. Kita mulai. Kemarin kita kalau tidak salah sudah sampai di bab ikhfa, Ustaz, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma ya hadiyal mudillin la hadiya illa ghairuk. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan materi kita setelah beberapa waktu qadarullah kita libur disebabkan uzur dari ana sendiri. Qadarullah, ana mohon doanya kepada para asatizah supaya istri ana Allah sembuhkan kembali sebagaimana semula. Kemarin istri anak qadarullah melakukan operasi di Jakarta, yaitu penyakit tumor di dalam kepala atau tumor otak yang besarnya itu sudah dikatakan besar, sangat besar, yaitu sebesar 8 cm. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, operasinya berjalan lancar, namun pada saat ini masih pasca pemulihan. Untuk fisiknya sehat seperti sedia kala, qadarullah untuk penglihatannya belum normal. Karena mohon doanya dari para antum asatidzah, mungkin di antara kita ada yang mustajab doanya agar Allah sembuhkan, angkat dari penyakit yang ada di istri ana. Baik, kemarin kita kalau tidak salah kita sudah masuk kepada bab ikhfa, pada bab ikhfa. Bentar saja. Gimana cara? Baik. Pada bab ikhfa. Kemarin ikhfa itu apa Ustaz pengertiannya? Mungkin sedikit murajaah dulu kita. Kita masuk ke ikhfa. Kita sudah bahas sedikit tentang ikhfa. Ikhfa. Apa pengertian ikhfa kemarin, Ustaz? Nggak apa-apa bahasa Indonesianya nggak masalah. Insya Allah.
Ikhfa, Sembunyi, Ustaz. oh iya, sembunyi ya, taib. Ikhfa itu secara bahasa adalah asitru, ya, asitru. Atau kita katakan samar. Samar ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ikhfa ini pengucapan huruf dengan sifat antara izhar mana biar nggak otomatis. Oke. Pengucapan huruf antara antara izhar kemudian dan idgham. Dia antara izhar dan idgham tanpa adanya tasydid. Nah, kalau tasydid ini kemarin kita sudah mempelajari ya, nanti di beberapa tempat kalau dengan tasydid itu disebut dengan idgham ya. Nah, adapun ikhfa ini pengucapannya itu antara izhar dan idgham tanpa disertai tasydid. Namun ia disertai dengan gunnah pada huruf pertamanya. Ya, disertai dengan gunnah pada huruf pertamanya. Itu ikhfa, ya. Ikhfa. Nah, ini sedikit tentang ikhfa. Kemarin juga kita sudah sebutkan huruf-huruf yang tatkala nun sakinah ataupun tanwin, tatkala bertemu huruf-huruf ini maka terjadi suatu hukum dalam bacaan pada Al-Quran. Adapun huruf-huruf itu yang disingkat di bawah ini, ya, sif sana tamjada syahsun qad sama dun tayyiban zid fi tuqan do zalima. Itu huruf, ya. Ketika nun sakin atau tanwin ketemu dengan shad, maka dibaca ikhfa, samar. Ya, samar dibaca. Apa yang samar? Yang samar adalah nun sakinah atau tanwinnya. Yang samar nun sakinah atau tanwinnya kemudian sudah bersiap-siap atau kita uh, kenal dengan istilah tahyi'ah. Ya, kita sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf setelahnya begitu. Taib. Ikhfa. Sedikit tentang ikhfa lagi. Pada umumnya ikhfa ini terbagi menjadi dua. Pada umumnya ikhfa ini terbagi menjadi dua. Ya, ikhfa itu umumnya terbagi menjadi dua. Ya, ikhfa terbagi menjadi dua. Bisa dia pada harokat, ikhfa juga bisa pada harokat, bukan cuma pada huruf. Pada harokat, yaitu membaca harokatnya dengan samar. Tidak dibaca jelas harokatnya, tidak dibaca satu harokat. Tidak dibaca jelas, tidak dibaca izhar. Dan ikhfa ini juga bisa pada huruf. Bisa juga pada huruf. Kapan dibaca ikhfa pada harokat? Nah, ini ada di riwayat kita. Namun cuman kita baca di satu tempat saja. Ya. Kapan itu? Yaitu pada surah Yusuf ayat 11. Yusuf ayat 11. Pada kata la ta'manna
ya la ta'manna. Nah, itu di pada kata la ta'manna ya kita baca dengan apa istilahnya? Apa istilahnya, Sat? Pada kata la ta'manna? Ismam. Ismam. Taib. Ismam. Harusnya kita baca kalau tanpa ismam itu harokatnya apa, Sat? La ta'manuna. Oke, harusnya itu harokatnya apa? Huruf nunnya. Dhammah. Dhamma. Tapi kita baca dengan samar, isyarat saja kan, Sat? La ta'manna. Begitu. Nah, ini dikatakan ikhfa pada harokat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, itu. Nah, sedikit tentang ikhfa pada harokat. Namun, yang akan kita bahas di sini adalah fokusnya pada ikhfa pada huruf. Ikhfa pada huruf. Ya, ikhfa pada huruf. Ikhfa pada huruf ini yaitu tatkala nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa ini. Ya, yang pada bait yang ke-16. Ya, pada bait yang ke-16. Itu yang akan kita bahas ikhfa di sini. Dan sedikit lagi tentang ikhfa, kita selesaikan ikhfa pertemuan ini. Ikhfa ini juga memiliki tingkatan. Tingkatan yaitu kesamarannya. Ikhfa juga memiliki tingkat kesamarannya. Kapan samarnya itu tinggi atau a'la, kapan samarnya itu dia ausat, ya. Kapan samarnya itu dia jelas. Ya. Ikhfa ini ya kesamarannya itu ada tingkatannya, ada 3 tingkatan. Tingkatan pada ikhfa. Ikhfa ini memiliki tingkatan yaitu pada kesamarannya. Ikhfa sendiri memiliki tadi arti samar ya. Memiliki arti secara bahasa samar. Nah, di sini juga dia memiliki tingkatan. Tingkatan berdasarkan makhrajnya. Tingkatan ikhfa berdasarkan makhraj. Nah, dia ada 3 tingkatan. Ada yang kita kenal dengan akrab, yang paling dekat. Ada yang kita kenal sebagai akrab, yang paling dekat. Maksudnya apa? Yaitu nun sakinah ini dia itu huruf setelahnya itu paling dekat makhrajnya dengan nun. Nah, di sini kita ketahui ya yang telah ditelaah sama para ulama itu ada 3 huruf saja. Apa saja, Ustaz? Ada huruf to, kemudian huruf dal, dan huruf ta. Nah, ikhfa berdasarkan tingkatan ya, atau tingkatan berdasarkan makhrajnya ini ada yang kita kenal sebagai ikhfa akrab. Ikhfa akrab yaitu hurufnya tersusun to, dal, dan ta. Maka bunyi dari nun sakinahnya itu tingkatan samarnya itu tinggi.
Supaya apa? Supaya suaranya tidak menjadi idgham. Supaya suaranya tidak menjadi idgham atau menghindari idgham. Ya. Contoh misalnya ketika kita mengatakan nun sakinah ketemu dengan ta, maka nunnya itu tingkatannya paling tinggi samarnya. Tidak kita katakan kuntu, kuntu. Malahan ini suaranya selayaknya seperti idgham jadinya. Kalau kita katakan kuntu, melainkan samarkan nun sakinahnya dengan kesamaran yang paling tinggi. Makanya ini namanya a'la darajat, ya. Ini tingkatan yang paling tinggi dari sisi makhrajnya. Maka kita baca kuntu, kuntu. Nah, coba Sat. Kuntu. Coba Sat. Mungkin ada yang mau mewakilkan cara bacanya? Anak coba Ustaz ya. Baik, Sat. Tafadhol. Iqra. Insyaallah. Kuntu. Baik, Masya Allah. Ya, nun sakinahnya itu ya tingkatannya paling samar atau ikhfa a'la darajah. Yaitu ikhfanya itu paling tinggi, ya, kesamarannya. Ini dikatakan sebagai ikhfa akrab, yaitu terdiri dari 3 huruf, ta, dal, dan po. Ta, dal, dan po. Begitu. Maka tingkat kesamarannya dibaca tinggi. Supaya apa tadi? Agar menghindari suaranya menjadi idgham. Ya, agar menghindari suaranya menjadi idgham. Baik. Namun perlu hati-hati ya tatkala kita mengucapkan pada kata kuntu ini jangan sampai kita di situ menyelipkan ada huruf waw. Untuk kuntu ya atau malah nunnya menjadi tafkhim. Jadi kuat. Kuntu begitu. Kuntu karena menghindari tadi waw. Maka yang benar adalah kita baca nun sakinahnya itu dengan samar yang paling tinggi tingkat kesamarannya dan huruf tanya kita sudah bersiap untuk mengucapkannya. Kuentu, kuentu, begitu. Baik. Kemudian masuk kita tingkatan yang kedua. Ya, para ulama menyusunnya langsung ke kita katakan ikhfa adna, langsung ke bawah kita biar mudah. Ikhfa adna. Ya, ikhfa adna. Ikhfa adna, yaitu nun sukun atau sakinah bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, ya, dari yang 15 ini hanya ada 2 ikhfa adna ini atau makhrajnya itu paling jauh dari nun atau tanwin tadi ya. Ada 2 huruf saja. Ada 2 huruf saja. Huruf apa dia, Sat? Yang paling jauh makhrajnya? Qaf dan Ada kaf Ustaz. aywa, Masya Allah. Huruf qaf dan
Kaf. Kaf. Huruf qaf dan kaf. Nah ini Masya Allah, ini paling jauh. Nah ini secara mayoritas ulama. Kata dia, mayoritas ulama yaitu ya sepakat bahwasanya ikhfa adana ini hurufnya hanya ada dua, qaf dan kaf. Ya, qaf dan kaf. Atau nanti disebut lagi yaitu ikhfa abad gitu ya. Namun ada satu ulama yang berpendapat ikhfa adna ya ini ada 4. Kemarin sering kita sebut juga ini, Ustaz. Sebab beliau sendiri ya memasukkan beberapa atau 2 huruf ini bukan dari makhraj al-halq, bukan dari makhraj tenggorokan. Siapa nama ulamanya, Ustaz? Masih ingat, Ustaz? Beliau ini memiliki qiraat yang mutawatirah juga. Urutan yang ke-8 qiraatnya. Beliau yang kita kenal sebagai Imam Abu Ja'far Al-Madani. Beliau tambahkan itu tambahkan 2. Tapi ini qiraatnya beliau. Namun mayoritas ulama adalah dengan qaf dan kaf ini. Kita ngambil ini. Namun untuk qiraatnya Abu Ja'far itu memasukkan 2 huruf lagi. Huruf apa dia, Ustaz? Huruf ghain dan kha. Kos. Itu dia. Ghain dan kha. Insyaallah. Beliau memasukkan kedua ini ke dalam ikhfa adana. Jadi 4 totalnya. Nah, beliau Imam Abu Ja'far. Masya Allah. Namun, kita ulang lagi. Mayoritas ulama itu berpendapat ikhfa adana cuman ada 2 huruf. Yaitu qaf dan kaf. Nah, untuk suaranya, untuk bunyinya, ikhfanya qaf dan kaf ini, nun sakin atau tanwin ketemu qaf dan kaf, suaranya ini lebih jelas. Nun atau tanwinnya itu tidak tinggi kesamarannya sebagaimana tadi kita katakan di ikhfa aqrab. Ya. Ini memiliki kesamaran yang tidak terlalu jelas. Maka bunyinya itu ya sering kita baca sehari-hari kita bunyinya malah ke eng. Ke eng gitu. Ya. Ke eng. Jadi min qabl, man kafar, min qabl. Ya, dia bunyinya ke eng. Dan jangan disamarkan min qabl. Nah, ini salah. Min qabl atau man kafar. Ikhfanya tidak terlalu samar. Sudah masuk kepada huruf qaf dan kaf. Min qabl, man kafar. Dan jangan juga terlalu kuat. Min min kalau bunyinya min gitu berarti qafnya harus kuat juga. Min ko begitu. Ya. Maka jangan terlalu kuat juga. Ya, sesuai dengan riwayat qaf yang kita dapat dari guru kita. Jadi min qabl man kafir gitu. Taib. Ada yang mau nyoba, Sat? Tafadhalu. Apa Ustaz? Anda boleh coba Ustaz? Taib, tafadhal, Sat. Masya Allah. Min qabl. Taib. 6, Sat. Terus, kemudian, Sat, huruf kafnya. Man kaf. Ya, man kafir gitu. Taib, Sat. Man kafar. Taib, Masya Allah. Allah ibarik. Begitu, Sat. Masya Allah. Nah, dan yang ketiga, ini yang terakhir. Ini kita katakan sebagai ikhfa ausat, pertengahan.
Ikhfa ausat. Hurufnya apa aja? Hurufnya mudah. Maka tadi kita bahas yang pertama dan yang kedua itu adalah akrab sama adna. Maka ikhfa ausat ini hurufnya selain dari akrab dan adna. Ya, totalnya berapa lagi, Sat? Tadi kan ikhfa ini ada berapa huruf? Ada 15 tadi ya. Kemudian kita sudah pakai ada 5. Totalnya berapa lagi? 10. Nah, selain dari Qaf, Kaf, Po, dan Dalta. Nah, itu. Maka ini disebut dengan ikhfa adna, ikhfa ausat. Ikhfa ausat. Nah, untuk tingkat kesamarannya itu sedang. Ya, tingkat kesamarannya sedang. Jadi tidak terlalu tinggi samarnya sebagaimana pada ikhfa aqrab dan juga tidak terlalu jelas kesamaran, tidak terlalu jelas tadi tidak terlalu tinggi kesamarannya dan juga tidak tampak juga kesamarannya sebagaimana ikhfa adna. Dia pertengahan, makanya katakan ausat. Ya, taib. Nah, pada ikhfa ausat ini ya masih terbagi menjadi dua keadaan. Ikhfa ausat ini terbagi menjadi dua keadaan lagi. Ya, ada dua keadaan yaitu kita sebutkan dia istilahnya yang pertama talamus. Apa itu talamus? Yaitu lidah sudah menyentuh lembut, ya. Lidah sudah menyentuh lembut pada makhraj huruf-huruf ikhfa yang berkarakter kuat. Ya, ikhfa ini nggak bisa dikecilin hurufnya saja ya, biar mungkin nanti bisa ini. Ikhfa sudah menyentuh lembut pada makhraj huruf-huruf yang berkarakter kuat. Ya, lidah itu sudah bukan ikhfa satu. Salah ini. Lidah bukan ikhfa. Lidah ini sudah menyentuh lembut pada huruf yang berkarakter kuat. Atau kita sebutkan huruf-huruf kuat gitu, Ustaz. Huruf-huruf kuat. Nah, huruf kuat ini seperti ada di sini, ya, para ulama mengatakan itu ada 4. Seperti sod, kemudian ada jim, ada bo, kemudian ada zo. Nah, ini ada sod, ada jim, ada bot, ada po. Nah, di sini lidahnya itu sudah menyentuh lembut pada huruf-huruf yang keempat ini. Ya, lidah kita sudah menyentuh. Al-sor, al-sor, begitu. Huruf sod itu berkarakter kuat. Maka lidahnya itu sudah menyentuh. Ya, tadi kita katakan ikhfa itu ya tatkala nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf yang 15 ini. Nah, ada juga nanti selain talamus ini ya tahyi'ah. Nah, ini tahyi'ah beda dengan talamus. Kalau talamus ini dia menyentuh
lidahnya itu sudah menyentuh lembut. Adapun tahyi'ah itu lidah masih bersiap-siap atau lidah itu sudah mengarah ke makhraj. Ya, makhraj apa? Makhraj ikhfa yang berkarakter lemah atau sedang. Masih mengarah atau masih bersiap-siap untuk masuk ke makhrajnya, belum menyentuh. Itu kalau tahyi'ah. Ya. Kalau tadi talamus, dia sudah menyentuh lidahnya. Sudah menyentuh ke makhraj yang berkarakter kuat, namun sentuhannya itu masih lembut, belum sempurna. Adapun tahyi'ah itu sendiri, itu lidahnya masih mengarah kepada makhraj, yaitu makhrajnya ada huruf zal, ada sa, kemudian ada shin, sin, zai, dan fa. Nah ini. Ada zal, ada sa, ada shin, ada sin, ada zai, dan fa. Nah di sini ya lidahnya itu masih mengarah, masih bersiap-siap menyentuh. Maka bunyinya itu berbeda daripada talamus. Bunyinya ada sedikit berbeda. Namun kalau perbedaannya gimana itu biasanya hanya orang-orang yang mendetail sekali. Nanti biasanya ini kita akan ya dapati pendetailan ini atau koreksian ini tatkala kita lagi tahammul wal ada. Nah, itu misalnya kita di majelis ada. Ketika kita mau menyetorkan riwayat kepada guru kita, kepada syekh. Jadi talaki riwayat sama syekh kita. Itu nanti bisa jadi sedetail ini pun nanti akan dikoreksi sama syekhnya, Masya Allah. Ya. Sedetail ini pun nanti akan dikoreksi sama syekhnya. Itu Masya Allah sedikit tentang ikhfa ini. Sedikit tentang ikhfa ini. Nah, kita lanjutkan. Ikhfa dari sisi gunnahnya. Ikhfa dari sisi gunnah. Kita hapus dulu semua saja. Ikhfa dari sisi gunnah. Nah, tadi ikhfa itu dari sisi kesamarannya yang tadi. Nah, ini kita masuk ikhfa dari sisi gunnah. Ikhfa dari sisi gunnah. Nah, ikhfa dari sisi gunnah. Nah, di sini juga ada terjadi perbedaan pendapat. Masya Allah, Ustaz. Di bidang ilmu tajwid ini saja sudah kita disuguhkan beberapa ikhtilaf, perbedaan pendapat. Belum masuk kita ke masail fikhiyah. Kalau masalah fikih lebih banyak lagi pendapat yang harus kita di situ dalam menyikapinya dengan berlapang dada. Atau sikap kita netral. Tidak menyalahkan apa yang belum kita ketahui dan tidak juga membenarkan apa yang tidak kita ketahui atau istilahnya tawakuf begitu. Kita legowo istilahnya. Nah, kalau ya ikhfa dari sisi gunnahnya ini ya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu ini biasanya datang dari pendapat ulama-ulama di Saudi. Ya, ulama Saudi biasanya, tapi tidak semua. Ulama Saudi ini berpendapat ya ikhfa itu ya dari sisi gunnah selalu tipis. Ya, ulama Saudi ya berpendapat
Ya, walaupun tidak semua, tapi biasanya dari ulama Saudi berpendapat ikhfa itu selalu dalam keadaan tipis atau selalu tipis atau kita istilahnya kita ketahui adalah tarkik. Nah, selalu tipis. Adapun mayoritas para ulama ini mayoritas ulama sekarang ya Ustaz ya. Karena ini adanya itu beberapa tahun belakangan ini menjelaskan ini lebih detail. Mayoritas ulama itu berpendapat ikhfa ini memiliki tingkatan ya dari sisi gunnah. Yang pertama itu terkadang kita bisa membacanya dalam keadaan tarkik atau tipis. Terkadang juga kita bisa baca dengan tafkhim atau tebal. Ini mas ulama. Kita bisa baca dia tipis dan juga kita bisa baca dia tebal. Tergantung keadaannya. Nah, kapan kita baca dia tebal? Ya, para ulama ya mengatakan yang mas ulama ini mengatakan keadaan ikhfa ini tebal tatkala nun sakinah atau tanwinnya itu bertemu dengan 5 huruf, yaitu huruf sod, huruf bo, kemudian huruf ko, kemudian huruf zo, satu lagi ada huruf kof, gitu. Nah, tafkhim dibaca tebal, ikhfa dibaca tafkhim, afwan, itu tatkala bertemu kelima huruf ini. Ya, kenapa dibaca tebal? Karena kelima huruf ini kita ketahui memiliki sifat isti'la. Memiliki sifat isti'la. Maka selain dari 5 huruf ini, ikhfanya itu kita baca tipis. Ikhfa kita baca tipis. Namun, menurut ulama tadi kita katakan untuk kelima huruf ini dibaca tebal. Dalilnya apa? Dalilnya itu dari Nazam Salsabil Syafi', yaitu karya Syekh Utsman Sulaiman Murad. Beliau mengatakan dalam nazamnya wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Maka tebalkanlah gunnah pada ikhfa apabila huruf setelahnya huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Namun tipiskan ikhfa tersebut apabila huruf setelahnya itu huruf yang tidak memiliki sifat isti'la. Jadi suaranya min tin, min qabl, ansor, begitu. Baik, Ustaz. Mungkin ada yang mau nyoba, Ustaz? Tafadhol dari ikhfa tafkhim ini. Ada yang mau nyoba, Ustaz? Nggak apa-apa, contoh lain dicari nggak apa-apa, Ustaz. Ada yang mau nyoba dari bunyi ikhfa tafkhim ini? Silahkan, tafadholu. Bisa dicari contoh yang lain juga nggak masalah.
Baik. Coba kita tes lagi, Sat. Untuk huruf Qaf, kita baca min qabl. Ya. Untuk huruf Ta, min tin atau yang tiqu, yang tiqu. Ya. Untuk huruf Dhad, unzur, unzur. Baik, huruf apa lagi, Sat? Huruf Shad tadi udah, ansor begitu. Nah, di sini ikhfanya dibaca tafkhim atau tebal. Disebabkan tadi huruf-huruf yang 5 ini memiliki sifat isti'la. Baik, Ustaz. Sampai sini ada pertanyaan, Ustaz? Sudah jelas Ustaz. Jelas, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kalau jelas, mungkin insya Allah kita lanjut ke enggak ya, bentar, Ustaz. Ini Ustaz, saya izin nanya, baik, Ustaz. Tafadhol, tafadhol. tapi di idgham jauh ke belakang. Oh iya, silakan, Ustaz. Tafadhol. Di idgham itu kan kemarin Mas ada dua apa ya bahasanya yang nakis sama kamil itu, Iya, gimana, nakis Ustaz? dan kamil itu ya, nakis dan kamil itu dari segi apa ya, kan yang Nah, kita tahu bahwa iya, idgham Ustaz. itu kan dua ya, Iya, Ustaz. gunnah sama bila gunnah. Nakis Mhm. dan nakis dan kamil ini dia ranahnya kemana ini kan, apa ya? Nah, baik, Ustaz. Ini siapa yang bertanya, Ustaz? Ustaz siapa, Ustaz? Apa, Ustaz? Anda nggak on cam, Ustaz? Saya Ustaz yang mana, Ustaz? saya Tak. Mukhlis. Oh, Ustaz Mukhlis Mukhlis. bukan Ustadz. Baik, Ustaz. Ustaz Mukhlis. Baik, Insya Allah ini sudah jadi pengajar semua anak yakin di sini. Baik, Ustaz. Kemarin kita katakan ya, untuk sisi kamil dan nakisnya itu bukanlah dari sisi gunnahnya. Melainkan apa, Ustaz? Sisi masuknya huruf pertama ke kedua. Namun memang sering sekali sekarang kita temukan beberapa mungkin guru-guru di kampung misalnya, Ustaz, ya, atau mungkin di situ ada miss mungkin dari pendetailannya. Mereka mengatakan bahwasanya nakis dan kamilnya ini berdasarkan gunnahnya. Tidak. Idgham ini dia nakis dan kamil itu berdasarkan masuk kesempurnaan huruf pertama ke yang kedua. Contoh kemarin kita katakan biasanya ditandai dengan tasydid begitu. Itu kamil. Adapun nanti dikatakan dengan yang nakis. Kenapa dia nakis? Di antaranya ya ini di luar dari nun sakinah dulu, Sat. Contoh biar mudah, Sat. Uh, basalta. Nah, ini basalta huruf to ke ta. Ini kita katakan idgham, Ustaz. Basalta. Idgham apa? Idgham nakis. Ketika huruf to ke ta. Idgham nakis masuk huruf to ke ta, masuk. Tetapi dia masih menyisahkan sifatnya. Kenapa menyisahkan sifatnya? Nanti sifat yang disisahkan adalah sifat isti'lanya, atau nanti ada lagi pendapat lagi sifat itbaqnya keduanya begitu. Nah, kenapa ibaratnya itu kalau memang kita ibaratkan itu karena susahnya mengucapkan huruf to dimasukkan ke ta. Ibarat kalau kemarin kita kulkas, ya, kalau kita masukkan gajah, masuk nggak? Masuk, tetapi tidak sempurna masuknya. Badannya masih di luar, kepalanya masuk gitu. Nah, ini kita katakan idgham nakis bila gunnah. Nah, makanya untuk idgham atau kesempurnaan kamil ataupun nakisnya itu kekurangannya itu adalah berkaitan dengan kesempurnaan masuknya huruf pertama kepada yang keduanya.
bukan masalah gunnahnya. Kalau gunnah, ya pasti ada gunnah. Bagi yang memiliki gunnah. Contoh kemarin di mana, Sat? Ada nggak kemarin kita sebutkan contohnya? Kayaknya ada deh. Karena sudah terlupakan, Sat. Kita buka dulu bab idgham. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnati yanmu. Nah, begini, Sat. Yanmu. Biasanya itu yang idgham nakis, dia idgham nakis dengan gunnah. Nun sakinah bertemu dengan waw. Ya, nun sakinah bertemu dengan waw. Maka kita katakan idgham nakis bi gunnah. Kenapa idgham nakis bi gunnah? Nun sakinah tadi sudah masuk kepada waw. Ya, sudah masuk kepada waw makhrajnya, namun menyisahkan. Apa yang disisahkan, saat sifat gunnahnya masih sisa. Maka kita katakan idgham nakis, ya, bi gunnah. Miu miu begitu. Nun sakinah, ya, nunnya itu makhraj nunnya sudah masuk ke waw. Makanya di sini bi gunnah katanya. Kismun yudghama fihi bi gunnah. Nah, namun idghamnya itu gunnah, tapi untuk sisi masuknya huruf nunnya kepada wawnya itu tidak sempurna karena masih menyisahkan makhraj gunnahnya atau sifat gunnahnya. Maka nun ini kan punya dua makhraj, ya. Ada yaitu makhraj khayshum sama makhraj yang satu lagi makhraj lisan gitu. Baik, Sat. Kira-kira jelas nggak, Sat? Atau kurang jelas, Sat? Ini idgham yang di sini itu bukan tentang bila gunnah atau gunnahnya ya, Sat, ya? Yang mana, Sat? Idgham yang dibahas ini tuh secara keseluruhan berarti dia tentang hurufnya. Iya, Kan Sat. idgham itu Jadi, secara lughah itu kan dia memasukkan. iya, Sat, Berarti idokol. yang dimasukkan di sini tuh hurufnya ya. Benar, Sat. Hurufnya. Huruf yang pertama ke kedua. Itu dikatakan idgham. Yaitu idokol, ya, memasukkan huruf yang pertama kepada yang kedua. Nanti masuknya Itu itu ada yang sempurna, ada yang melebur sempurna, ada yang tidak sempurna masuknya. Disebabkan apa? Disebabkan tidak bisa dimasukkan karena berat untuk dimasukkannya, karena beberapa faktor disebabkannya. Bisa karena sifat, yang biasanya karena sifatnya, Sat. Karena sifat huruf berarti, yang sebelumnya. berarti ini terlepas dengan nun sukun ya, Sat, ya. Terlepas, Sat. Jadi idgham ini bukan cuman terdapat pada nun sakin atau tanwin. Bisa selainnya, pertemuan dua huruf. Gitu, Sat. Ya, Bisa siap, selain siap. dia. Namun di sini di Tuhfatul Atfal itu fokusnya di nun sakinah dan tanwin. Nanti mungkin di rekaman kita kemarin kalau tidak salah jelaskan, Sat. Di selain nun sakinah dan tanwin. Ya, di basatta, kemudian farrattu gitu ya, Sat, ya. Nah, itu. Itu juga idgham. Idgham apa? Idgham nakis bila gunnah. Kenapa idgham nakis? Karena huruf to itu makrosnya masuk ke ta, tetapi menyisahkan sifatnya, yaitu sifat isti'la. Huruf ta itu tidak isti'la. Ya, dia istifal. Maka memang to-nya sudah masuk ke ta, tapi sifatnya tidak bisa dimasukkan ke ta, begitu. Maka ini dikatakan sebagai idgham naqis. Ya, tidak kamil. Tetapi dia bila gunnah, tanpa gunnah. Yang biasanya dengan gunnah itu ketika nun sakinah dan tanwin bertemu dengan beberapa huruf. Namun ada nanti idgham dia yang terjadi pada nun sakinah atau tanwin, dia kamil, sempurna, tetapi tidak dengan gunnah. Contohnya itu tatkala dia bertemu dengan huruf lam dan ro. Ya, Sat, ya. Bertemu dengan huruf lam dan ro. Ini ada nih, Sat. Sini.
Nun sakinah bertemu dengan huruf lam dan ro. Maka kita baca nun sakinahnya itu sudah masuk sempurna kepada lam. Sudah masuk juga sempurna kepada ro. Mir-rob-bih. Mir-rob-bih. Sempurna, Sad. Jadi tanpa menyisahkan sedikit pun makhraj atau sifat dari nun tersebut. Malah kita tersibukkan dengan mencempurnakan sifat rohnya. Makanya di sini dikatakan summa karrironna. Maka takrirkan dia kalau huruf ro. Mir bih. Dia tidak dengan gunnah atau tanpa gunnah, bi ghairi gunnah. Nah, ini Sat. Jadi terkait dengan gunnah atau bila gunnahnya itu terkait adalah bukan antara tadi apa Sat? Yang tadi Sat? Bukan nun, gunnah. Iya, terkait gunnah atau bila gunnah itu bukan terkait dengan kamil atau nakisnya begitu Sat. Afwan. Ya. Kalau gunnah dan bila gunnah itu bukan terkait kamil atau nakisnya. Adapun kamil dan nakisnya itu terkait kesempurnaan masuk huruf pertama yang kedua. Baik, itu Sat. Barakallahu fiik. Berarti untuk lebih mudahnya itu kalau dia kamil ditandai dengan tasydid berarti saya. Iya, kebanyakan. Biasanya umumnya gitu, Sat. Umumnya itu dia tandai dengan tasydid. Hmm. Umumnya ditandai dengan tasydid. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, Sat. Ada lagi, Sat? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan, Sat. Kita lanjut di hari pertemuan berikutnya, insya Allah. Pada bab yang baru. Nah, Wah, mim ya, Ustaz. iya, kita masuk Gunnah. huruf mim wan nuni musyaddadatain. Nah, sedikit memang nanti insya Allah kita bab di pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Ya, Ustaz, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan pada malam hari ini. Ya, syukran. Ya, Masya Allah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz. Jazakumullah khairan. Afwan wa jazakumullah khair.